Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Safira Adia Isma, peserta literasi numerasi SD 2 Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pada tentangan bulan Februari ini, saya akan membacakan hasil cerpen buatan saya yang berjudul Sampai Bertemu Lagi. Namaku Nara dan sahabat terbaikku sejak kelas 5 SD adalah Risma. Kami bertemu pertama kali saat hari pembagian tempat duduk. Bu guru menempatkanku di sebelah anak perempuan berambut pendek yang tersenyum malu-malu. "Hai, namaku Risma," kata dia. "Aku Nara," jawab. Sejak hari itu kami seperti tidak pernah bisa dipisahkan. Kami mengerjakan PR bersama, meminjam pensil warna, dan setiap pulang sekolah selalu berjalan mengiring sambil mengobrol tentang hal-hal kecil. Kucing di depan rumah, jajanan kantin, sampai mimpi kami saat dewasa. "Aku ingin punya toko lukis," katanya Risma. Kata Risma suatu hari nanti. "Aku ingin jadi penulis cerita anak kelasku. Berarti nanti aku yang menggambar bukumu," serunya gembira. Kami menamai persahabatan kami Duo Awan. Menurut Risma, awan itu selalu berpindah, tetapi tetap berada di langit, yang sama seperti kami yang akan selalu bersama. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Menjelang lulusan SD, Risma memberitahuku kabar yang membuat dadaku terasa sesak. "Ra, aku harus ikut ayah pindah ke kota lain. SMP nanti aku di sana," katanya dengan suara hampir tidak terdengar. Aku terdiam lama. "Jadi kita tidak satu sekolah lagi?" Risma menggeleng matanya acak-acak. Hari perpisahan sekolah menjadi hari paling berat. Kami berpelukan di depan gerbang. "Jangan lupakan aku ya," bisiku. "Tidak akan pernah," jawab Risma. Masuk SMP hidupku berubah. Di kelasku yang baru, semua anak sudah mempunyai kelompok sendiri. Aku sering duduk sendirian saat istirahat. Setiap kali ingin bercerita, aku otomatis mencari wajah Risma. Lalu aku sadar, ia tidak ada di tempat ini. Di tempat lain, ternyata Risma juga mengalami hal yang sulit. Ia sering menelponku malam-malam. "Ra, di sini aku diejek karena logatku berbeda. Mereka bilang aku anak kampung," ceritanya sambil tersiap. "Jangan mendengarkan mereka, Riz. Kamu hebat," kataku. Mencoba menenangkannya meski hatiku ikut sakit. Masalahku makin berat. Suatu hari, aku ditunjuk mengerjakan soal matematika, tapi aku salah. Beberapa anak tertawa kecil. Sejak itu, aku takut berbicara di kelas. "Aku bodoh ya, Riz?" tanya aku lewat pesan. "Enggak, kamu belum mencobanya," balasnya cepat. Kami saling menguatkan, tapi jarak membuat semuanya terasa tidak cukup. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa paling gelap bagiku. Nilai ulanganku turun dan aku mulai sering mengurung diri di kamar. Ibuku khawatir. "Nara, kenapa akhir-akhir ini kamu mengurung?" tanya ibu. Aku hanya menggeleng. Sulit menjelaskan bahwa yang paling membuatku sedih adalah rasa kehilangan sahabat. Risma pun menghadapi masalah yang tak kalah berat. Suatu malam, ia menelepon dengan suara gemetar. "Ra, gambarku disebar teman kelasku. Katanya jelek dan gak pantas dipajang." Aku terdiam. Bisa membayangkan betapa hancurnya hati Risma saat mencintai gambarnya. "Aku jadi malas sekolah," lanjutnya. Mendengar itu, aku merasa tidak berguna. Aku ingin berada di sampingnya, tapi yang bisa kulakukan hanya memeluk udara. Perlahan komunikasi kami berkurang, bukan karena tak sayang, tapi karena masing-masing tergelam
awan yang dulu sering kami isi, kini hanya tersimpan di laci. Suatu hari sekolahku mengadakan kunjungan ke perpustakaan kota untuk mengikuti lomba menulis cerpen. Awalnya aku malas ikut, tapi bu guru memaksaku. Di ruang lomba yang ramai, aku duduk menunduk menyiapkan alat tulis. Tiba-tiba terdengar suara yang aku kenal. Nara, aku menoleh, di depanku berdiri Risma. Sedikit lebih tinggi, tapi tersenyum tetap sama. Risma, ini kamu benar. Kami langsung berpelukan erat. Aku bahkan hampir menangis. Ternyata sekolah Risma juga mengikuti kegiatan yang sama. Kami duduk di sudut ruangan yang saling bercerita panjang. Semua keluh kesah yang selama ini kupendam akhirnya keluar. Aku sering merasa sendirian, Riz. Kataku jujur. Aku juga, Ra. Tapi ketemu kamu lagi bikin aku berani, jawabnya. Risma menunjukkan buku gambar yang ia bawa. Di halaman pertama ada lukisan awan dengan hal terpenting yang paling berarti adalah kami menemukan suatu sama lain lagi. Kita mungkin berpisah sekolah, tapi kita tetap doawan kan? Tanya Risma. Tentu saja, jawabku mantap. Kami berjanji bertemu setiap akhir bulan, saling mengirim cerita, dan tidak lagi memendam masalah sendiri. Aku pulang dengan lengkap, lebih ringan. Ternyata persahabatan itu tidak hilang hanya karena jarak. Ia seperti awan, kadang menjauh, kadang mendekat, namun selalu berada di langit yang sama. Dan aku percaya, selama ada Risma, aku tidak perlu menghadapi dunia sendirian lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.